Selamat pagi, sahabat Ragam. Menyambut segarnya udara pagi ini, kami kembali hadir menyuguhkan rangkaian informasi menarik dan ulasan lengkap dari berbagai penjuru Nusantara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat mengawali hari yang dengan penuh semangat dan keceriaan. Kali ini Ragam Indonesia sedang menjelajah eksotisme dari kaki Gunung Ungaran yang berada di Kabupaten Semarang. Memiliki ketinggian 2050 meter, Gunung Ungaran dapat Anda lihat dari kota Semarang. Di kaki gunung ini ternyata menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Mulai dari kawasan wisata Bandungan yang terkenal akan Candi Gedong Songo, air terjun Bidadari hingga Bukit Cinta yang berada di sisi selatan Gunung Ungaran. Tak hanya itu, selain wisatanya menawan, Kabupaten Semarang juga memiliki beraneka macam kuliner serta oleh-oleh yang harus Anda coba dan tentunya sebagai buah tangan untuk keluarga Anda di rumah. Kalau begitu langsung saja ya sahabat Ragam, kita simak informasi selengkapnya. Sebelum menikmati kesejukan di kaki Gunung Ungaran, baiknya kita mengisi tenaga dengan mencicipi aneka kuliner yang ada di Kabupaten Semarang ini. Kalau Anda melintasi kawasan Kabupaten Semarang mulai dari Ungaran, Ambarawa hingga Tuntang, pasti akan banyak yang menawarkan kuliner yang satu ini. Ya, gecok telogo. Disebut demikian karena memang kuliner yang satu ini hanya bisa ditemukan di Desa Tlogo di daerah Tuntang. Nah, sajian yang satu ini berbahan dasar kambing yang dipadukan dengan bumbu rempah seperti berikut ini. Dari banyaknya bumbu rempah yang digunakan, sudah terlihat bahwa gecok memiliki cita rasa yang kental akan aroma rempah dan merupakan ciri dari kuliner Nusantara. Untuk membuatnya kita haluskan bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, pala, cengkeh, jinten, adas, kapulaga, kemukus, kembang lawang, dan jangan lupa garamnya ya. Tumbuk hingga bumbu menjadi halus kemudian tumis. Tambahkan batang serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan gula merah. Tambahkan air dan aduk hingga air mendidih. Setelah mendidih dan berubah warna, masukkan daging kambing dan masak hingga matang. Nah, kalau sudah matang, tinggal disajikan bersama nasi putih hangat. Gecok memiliki rasa yang gurih yang dipadukan dengan sensasi pedas dari kuahnya. Sensasi pedas datang dari rempah cabai Jawa dan juga merica. Saat Anda menyantapnya, dijamin tubuh Anda akan berkeringat usai mencicipinya. Jadi buat sahabat Ragam yang suka akan kuliner pedas, cocok sekali dengan menu yang satu ini. Sahabat Ragam, gecok di seputaran Tuntang sebenarnya mempunyai sejarah panjang. Di zaman penjajahan Belanda, kuliner berbahan dasar kambing ini dibuat untuk menghilangkan penat alias untuk memulihkan stamina yang loyo. Meski bentuknya mirip tongseng Solo, namun kuah gecok lebih kental dan rasa pedasnya serasa menyengat. Nah, saat singgah di kawasan Tuntang, jangan lupa untuk mampir menikmati gecok kambing ya. Selain gecok kambing, kuliner yang wajib Anda nikmati saat melintasi kawasan Kabupaten Semarang yaitu sate sapi Pak Kempleng. Ukuran satenya jangan Anda bayangkan seperti sate ayam atau sate kambing, karena potongan daging sate sapi ini besar-besar. Jika melewati daerah Ungaran, Anda akan mendapati banyak penjual sate sapi, dan yang paling terkenal adalah sate sapi Pak Kempleng. Pada awalnya sate sapi Pak Kempleng dijual dengan cara berkeliling keluar masuk gang pada malam hari dan berakhir di alun-alun kota Ungaran. Perintisnya adalah Pak Sakimin, nama asli Pak Kempleng. Sate sapi Pak Kempleng menyediakan 6 macam jenis, yaitu sate daging, sate usus, sate ginjal, sate babat, sate paru, dan sate kapur atau lemak sapi. Pengunjung boleh memilih sendiri sate yang diinginkan. Bahkan dalam satu porsi pengunjung dapat memilih beberapa jenis sate yang berbeda. Sate sapi Pak Kempleng memiliki keistimewaan, yaitu tekstur dagingnya lembut dan tidak berlemak, karena daging yang digunakan adalah daging khas dalam dan lulur.
Selain itu, untuk mengurangi kadar kolesterol, sebelum dibakar lemak-lemak yang menempel di daging dibersihkan terlebih dahulu. Sate sapi memiliki rasa yang manis. Sebelum dirangkai menjadi sate, potongan-potongan daging direndam dalam bumbu yang bercampur gula aren. Semakin lama potongan daging direndam, semakin meresap bumbu. Berbeda nih dengan sate kambing yang dinikmati dengan bumbu kecap. Sate sapi disantap dengan menggunakan bumbu kacang ditambah irisan cabai dan bawang merah. Buat Anda yang tidak doyan sate kambing, sate Pak Kempleng adalah alternatif yang tepat dan yang pasti enak tenan sahabat. Puas menikmati cita rasa kuliner dari Kabupaten Semarang, saatnya kita menjelajahi keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan di kaki Gunung Ungaran. Bicara tempat wisata di Kabupaten Semarang, semua akan tertuju pada kawasan wisata Bandungan. Ya, Bandungan adalah daerah di bawah kaki Gunung Ungaran yang memiliki banyak tempat wisata dan juga pemandangan alam yang menarik. Beberapa tempat wisata mulai dari pemandian, Candi Gedong Songo, hingga air terjun 7 Bidadari ada di kawasan ini. Sahabat, mari kita ulas satu persatu ya. Kalau sudah main di kawasan Bandungan, objek wisata yang menjadi andalannya adalah Candi Gedong Songo. Candi ini berada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sahabat Ragam, kompleks candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi. Gedong Songo berasal dari bahasa Jawa. Gedong berarti rumah atau bangunan, Songo berarti 9. Jadi arti kata Gedong Songo yakni 9 kelompok bangunan. Meski begitu, di sini Anda hanya akan mendapati 5 bangunan candi saja yang lokasinya saling terpisah satu sama lainnya. Untuk menuju ke Candi Gedong 1, kita harus berjalan sejauh 200 meter dari pintu masuk menyusuri jalan setapak. Selain itu, untuk menuju lokasi candi yang lain, Anda pun bisa memanfaatkan jasa transportasi menggunakan kuda. Agar perjalanan wisata Anda lebih nyaman, sebaiknya Anda menuju ke sini dengan kondisi prima, karena memang kontur jalannya yang naik dan juga terjal. Namun rasa lelah Anda akan terbayar kala memasuki Candi Gedong 3. Karena dari sini nih, Anda dapat melihat pemandangan yang luar biasa indah. Dari sisi belakang candi terdapat puncak Gunung Ungaran, di sisi lain ada panorama dataran hijau yang membentang. Dari Candi Gedong 3 ini pula Anda dapat melihat Candi Gedong 2 dan 5 yang terlihat seperti puncak dari candi yang ada. Di sela-sela antara Candi Gedong 3 dengan Gedong 4 terdapat sebuah kepunden gunung sebagai sumber air panas dengan kandungan belerang cukup tinggi. Nah, perjalanan Anda akan berakhir di Candi Gedong 5 yang merupakan candi terakhir. Candi ini berdiri di atas dataran yang paling tinggi dari semua candi, sehingga kita bisa melihat Candi Gedong 4, Candi Gedong 3, dan 2. Sahabat Ragam, candi ini terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udara di sini cukup dingin. Candi ini ditemukan pada tahun 1740 oleh Loten. Kemudian pada 1804, Raffles mencatat kompleks tersebut dengan nama Gedong Pitu karena hanya ditemukan 7 kelompok bangunan. Van Bram membuat publikasi pada tahun 1925. Friedrich dan Huppermans membuat tulisan tentang Gedong Songo pada tahun 1865. Sahabat Ragam, Candi Gedong Songo semakin indah dengan banyaknya taman-taman bunga di sekitarnya. Oleh karena itu, di sini pun sering dijadikan sebagai objek foto. Candi Gedong Songo juga menawarkan wisata sambil berolahraga. Karena berkeliling candi dengan berjalan kaki akan memompa jantung yang membuat sirkulasi darah menjadi lancar. Selamat berlibur ya! Tak jauh dari Candi Gedong Songo, kita juga bisa menikmati air terjun atau yang biasa disebut Curug 7 Bidadari oleh masyarakat sekitar. Curug ini letaknya di atas Candi Gedong Songo, tepatnya di Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono. Sahabat Ragam, curug ini dinamakan Curug 7 Bidadari karena tempat ini mempunyai 3 tingkat dan 7 air terjun yang berbeda ukuran. Perbedaan tingkat pertama dengan tingkat kedua kurang lebih 6 meter. Sedangkan dari tingkat kedua ke tingkat ketiga
kurang lebih 7 meter. Air yang mengalir dari Curug Tujuh Bidadari masih bersih dan segar karena bersumber dari air pegunungan Ungaran. Suasana alam di sekitarnya masih asri dan alami karena berada di bawah tebing, sementara atasnya adalah hutan dengan berbagai tanaman rimba. Sebelah timur terdapat hamparan sawah yang berbentuk terasering yang indah dan hijau. Untuk menuju tempat ini, pengunjung akan melewati jembatan bambu yang akan membawa kita langsung menuju air terjun Tujuh Bidadari ini. Diperlukan waktu tempuh sekitar 1 hingga setengah jam dari pusat kota Semarang dengan menggunakan kendaraan roda 4. Tempat wisata favorit masyarakat Jawa Tengah ini buka setiap hari. Hari biasa membuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, sedangkan akhir pekan dan hari libur, waktu tutupnya lebih lama, yakni pukul 5 sore. Untuk menikmati keindahan alam sambil merasakan kesegaran air di Curug Tujuh ini, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup mengeluarkan uang Rp3.000 untuk hari biasa dan Rp4.000 untuk hari libur. Selamat berkunjung, sahabat Ragam! Satu lagi wisata yang dapat Anda nikmati di Kabupaten Semarang, yaitu Bukit Cinta Rawapening yang berada di Kecamatan Ambarawa. Rawapening yang berarti rawa yang bening merupakan objek wisata danau. Jika Anda merencanakan liburan bersama keluarga, maka jangan segan-segan untuk datang ke Rawapening yang memiliki pemandangan danau yang begitu menarik dan sedap dipandang mata. Saat melangkah memasuki pintu gerbang, sahabat akan langsung disuguhkan patung gunungan wayang yang terdapat relief tentang asal-usul Rawapening. Penduduk lokal memiliki cerita sendiri tentang objek wisata Rawapening. Asal mula munculnya Rawapening berasal dari bekas cabutan lidi yang dilakukan Baru Kliting yang tidak diterima oleh penduduk di mana dia tinggal. Bekas cabutan lidi tersebut akhirnya mengeluarkan muntahan air yang mengalir dan membentuk Rawapening. Sahabat, jangan lupa untuk membawa kamera Anda dan menikmati serunya berfoto ria bersama keluarga dengan latar belakang Danau Rawapening. Untuk berkeliling danau, sahabat bisa menyewa perahu yang sudah disediakan sebagai fasilitas untuk melihat alam Rawapening dan sekitarnya. Tak jarang nih, Anda akan berpapasan dengan nelayan sekitar yang pulang dari mencari ikan di tengah rawa. Di sini Anda juga bisa memancing dan menangkap berbagai jenis ikan yang nantinya bisa dinikmati. Saat Anda mencapai Rawapening, Anda akan melihat keindahan rawa yang membentang sepanjang mata memandang. Selain itu, Anda dapat melihat keindahan alam yang terjadi di Rawapening yang berada di Bukit Cinta. Tempat ini hanya bukit kecil yang dapat Anda manfaatkan untuk istirahat sejenak dan melihat keindahan Rawapening. Yang menarik, di Bukit Cinta banyak ditumbuhi pohon pinus yang biasa hanya tumbuh di daerah pegunungan, sementara di sekitar Bukit Cinta tidak ada pohon pinus. Bagi Anda yang hobi cepret-cepret dengan kamera foto, bagian sisi dari Rawapening yang berupa sawah menjadi spot tersendiri untuk Anda yang suka bergaya dengan background sawah yang hijau dan indahnya Rawapening. Menyenangkan bukan? Setelah melepas penat dengan mengunjungi objek wisata di kaki Gunung Ungaran, saatnya untuk mencari oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kabupaten Semarang memiliki aneka buah tangan khas nan unik yang bisa Anda bawa pulang. Mulai dari tomat yang diolah menjadi rasa kurma, emping dan geplak yang terbuat dari buah waluh, dan juga tahu bakso yang merupakan oleh-oleh khas dari Ungaran. Nah, langsung saja kita kupas satu-satu ya. Yang pertama kita kupas yaitu camilan unik yang menjadi ciri khas dari Bandungan, yaitu torakur yang memiliki kepanjangan tomat rasa kurma. Torakur adalah sebuah karya inovasi yang mengolah tomat menjadi camilan yang memiliki rasa seperti kuma. Nah, untuk membuatnya kita memerlukan tomat yang sudah matang dengan warna merah yang mencolok. Semua tomat dilubangi dengan garpu lalu direndam dalam air kapur selama beberapa jam. Setelah direndam, potong kulit bagian atas tomat dan dikeluarkan bagian isi dari tomat. Selanjutnya tomat kita rebus dengan gula pasir. Nah, sahabat Ragam, untuk merebus tomat ini kita tidak memerlukan air, karena saat dimasak tomat akan mengeluarkan air dan kemudian bercampur dengan gula pasir yang juga mencair. Nah, seperti inilah bentuk kurma yang telah direbus bersama gula pasir. Setelah matang, tomat kita tiriskan dan jemur hingga tomat agak kering. Proses penjemuran biasanya memakan waktu hingga 2 hari. Setelah dijemur, sekarang saatnya membentuk tomat menjadi torakur.
Tomat-tomat yang sudah agak kering selanjutnya dibentuk dengan tangan dan dikepel-kepel hingga menjadi lonjong atau dibentuk mirip seperti kuma. Setelah dibentuk, torakur akan dijemur lagi hingga benar-benar kering kemudian siap untuk dikemas. Torakur dibungkus dengan plastik lalu diberi kemasan yang menarik. Kalau sudah jadi seperti ini memang terlihat seperti kurma, bukan? Sekilas agak sukar ya untuk membedakan torakur dengan kurma kalau sudah disajikan di piring. Bentuknya sama-sama oval dengan warna pekat. Bedanya nih, warna kurma lebih hitam pekat, sedangkan torakur kemerah-merahan. Bentuknya lebih bulat dan terlihat licin. Tak hanya bentuknya, namun rasanya juga menyerupai kurma. Teksturnya empuk tanpa biji, manis, serta menyisakan aroma dan rasa khas tomat. Saat Anda berada di Bandungan, tidak sulit untuk mendapatkannya. Karena di setiap toko oleh-oleh pasti menyediakan torakur untuk dijadikan buah tangan unik dari Bandungan. Saat bulan Ramadan dan juga Hari Raya, torakur menjadi pilihan untuk buka puasa dan camilan di saat Lebaran. Nah, torakur ini dibuat tanpa bahan pengawet loh. Proses pengawetan dilakukan secara alami melalui rendaman air kapur dan juga proses penjemuran yang cukup lama. Meskipun tanpa bahan pengawet, torakur tahan hingga 6 bulan loh. Dengan rasa yang manis, siapa sih yang tahan godaan camilan yang satu ini? Sahabat, ada juga camilan unik yang memanfaatkan buah-buah lokal yang banyak ditanam di dataran tinggi, yaitu waluh. Di kawasan Getasan, Kabupaten Semarang yang merupakan jalan utama menuju Kopeng, memang banyak menghasilkan buah labu kuning ini. Karena melimpahnya waluh, Ibu Nani berkreasi mengolah waluh menjadi beraneka macam camilan yang unik dan menyehatkan. Di sini waluh dibuat emping dan juga geplak. Untuk membuat geplak, ini dia bahan-bahannya. Awalnya waluh dikupas dan dicuci bersih, kemudian haluskan dengan menggunakan mesin. Setelah halus, buat adonan dengan mencampurkan gula pasir, kelapa parut, vanili, dan pandan. Masak adonan dalam wajan besar dengan api yang stabil, dan selama proses memasak, adonan harus terus diaduk hingga warnanya berubah kecoklatan dan mendapatkan tekstur yang sesuai. Ini adalah proses yang paling penting. Setelah adonan matang, angkat dan siap untuk dicetak menggunakan loyang yang telah diberi lubang dan diberi plastik berbentuk kerucut sebagai bungkusnya. Setelah semua adonan dicetak, geplak waluh tinggal dikemas dan siap untuk dipasarkan. Sahabat, ciri khas dari geplak waluh adalah warnanya yang kecoklatan dan juga bentuknya. Penganan rasa manis ini umumnya bentuknya bulat tidak beraturan, sementara geplak waluh dibuat bentuk kerucut kecil sehingga mudah untuk dimakan. Sahabat, seperti kita ketahui, jika waluh atau labu kuning memiliki kandungan vitamin A dan E yang tinggi, sehingga bagus untuk kesehatan mata dan kulit kita. Selain itu, labu kuning memiliki senyawa antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. So, buat kamu yang sering terpapar sinar matahari, bagus sekali untuk mengonsumsi labu kuning ini. Salah satu bentuk olahannya ya geplak waluh ini. Kalau sudah mencicipi, pasti manis deh rasanya. Selain geplak, waluh juga dikreasikan menjadi emping yang merupakan camilan untuk minum teh atau kopi. Emping waluh memiliki tekstur yang renyah dan crispy, sehingga saat dimakan akan langsung hancur di mulut. Nah, dicatat dulu ya bahan-bahannya. Setelah semua bahan siap, kita haluskan dulu bawang putih dengan waluh. Kemudian buat adonan emping dengan mencampurkan tepung terigu. Waluh yang dihaluskan bersama bawang putih, kuning telur, garam, dan margarin. Aduk adonan hingga menjadi kalis. Ambil adonan lalu masukkan ke dalam mesin penggiling untuk membentuk adonan menjadi pipih. Jika adonan sudah pipih, saatnya untuk membentuk menjadi emping dengan menggunakan tutup botol. Proses selanjutnya adalah menggoreng emping. Untuk menggorengnya tidak perlu terlalu lama ya, yang penting minyaknya banyak agar empingnya matang merata. Nah, sekarang tinggal ditiriskan dan proses pengemasan. Emping waluh memiliki beberapa varian rasa. Untuk yang original memiliki rasa gurih dan juga renyah saat disantap. Emping waluh sangat pas Anda nikmati saat bersantai sambil minum teh.
Berikutnya ada oleh-oleh yang wajib Anda bawa saat singgah di Ungaran, yaitu tahu bakso Bu Puji. Ini adalah perintis tahu bakso di Ungaran hingga menjadi buah tangan khas Kabupaten Semarang. Tahu yang merupakan olahan dari kedelai memang sudah banyak kita jumpai aneka jenisnya. Nah, kalau yang ini, tahu dikreasikan menjadi tahu isi daging sapi yang diberi nama tahu bakso. Untuk membuatnya, tahu yang digunakan bukan tahu pong, melainkan dari tahu padat, di mana proses awal adalah membuat sayatan pada tahu dengan pisau. Setelah itu baru diisi dengan daging sapi yang sudah diolah sebelumnya. Jika sudah selesai diisi, tahu selanjutnya direbus. Proses perebusan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, sahabat Ragam, karena sudah memasuki ranah industri, setiap karyawan diwajibkan menggunakan peralatan pelindung seperti sarung tangan dan masker. Hal ini untuk menjaga kebersihan terhadap tahu baksonya sehingga kualitasnya tetap terjaga. Setelah matang, tahu ditiriskan dan didinginkan dengan menggunakan kipas angin. Proses terakhir adalah pengemasan. Kalau sudah seperti ini, tahu baksonya siap untuk dipasarkan. Tidak sulit loh untuk mendapatkan tahu bakso ini, karena outletnya terdapat di Jalan Raya Solo, Semarang. Jadi sangat pas sekali Anda mampir sejenak untuk memberikan tahu khas Ungaran ini sebagai buah tangan untuk keluarga Anda. Sahabat Ragam, setelah commercial break kami masih akan kembali. So, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.